Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, kemudahan, dan bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz berharap agar terlebih dahulu menyiapkan buku cetaknya, buku tulisnya, dan alat-alat tulisnya masing-masing. Pembelajaran 5. Setelah bermain, Nisa mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas. Mereka melakukannya bersama-sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi terasa ringan. Di samping itu, pekerjaan juga dapat terselesaikan dengan cepat. Setelah selesai, Nisa memanfaatkan kertas sisa beraneka warna yang masih tersisa untuk belajar pengurangan dengan penyebut sama. Dia membuat bangun persegi, kemudian membuat 9 persegi kecil yang seukuran. Nisa meletakkan potongan persegi berwarna orange sejumlah 6 persegi. Kemudian Nisa mengambil 3 persegi berwarna orange tersebut. Nah, perhatikan kotak yang di bawah itu. Nah, di situ ada 3 yang berwarna ada 6 yang berwarna orange. Nah, bentuk pecahannya itu adalah 6/9. Nah, sedangkan yang di sampingnya di situ ada 3 ya yang berwarna orange. Di situ pecahannya 3/9. Jadi kita dapat menuliskan bentuk pecahannya 6/9 dikurang 3/9 sama dengan, ya masih ingat dengan penjumlahan pecahan yang sama. Nah, untuk pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama juga langkah-langkahnya dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Tetapi penjumlahan ya kita jumlahkan pembilangnya. Tetapi kalau pengurangan ya kita kurangkan pembilangnya. Seperti itu. Nah, pembilangnya itu 6 ya. 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, sedangkan penyebutnya, penyebut yang sama, tetap kita tulis penyebutnya. Jadi, jawabannya 6/9 dikurang 3/9 sama dengan 3/9. Seperti itu. Ayo amati pengurangan bilangan pecahan di bawah ini. Nah, di sini ada gambar lingkaran, ya. Lingkaran ya. Di situ dibagi menjadi 6 potongan. Nah, ada 3 yang berwarna. 3 yang berwarna ini bentuk pecahannya bentuk pecahannya yang 3 ini, 3 yang berwarna ini itu 3/6. Nah, diambil 2 potong. Ya, yang 2 potong ini pecahannya 2/6. Sehingga kita dapat menuliskan 3/6 dikurang 2/6 sama dengan ya menyelesaikannya dengan kita kurangi pembilangnya. 3 kurang 2 sama dengan 1 dan penyebutnya tetap di
tulis. Seperti itu. Begitupun juga dengan contoh yang ini ya. Nah, bentuk pecahannya 7/9 dikurang 6/9 sama dengan 1/9. Nah, ini ya 9/12 dikurang karena 2 yang diambil. 2/12 sama dengan 7/12. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Ya, penyebutnya tetap ditulis 7/12. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, nah ini adalah langkah-langkah melakukan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama, lihatlah penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka kurangkan pembilangnya. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah kerjakan soal buku tematik tema 5 kelas 3 halaman 108 sampai 109 ya. Ayo berlatih. Di situ ada 10 nomor ya. Nomor 1 kerjakan dari nomor 1 sampai dengan 10. Bisa ditulis di buku cetaknya langsung dikerjakan di situ. Bisa juga ditulis di buku tulisnya. Setelah selesai difotokan dan kirimkan ke ustadz-ustadznya. Pembelajaran 6. Mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Musim hujan hampir menjelang. Ketika hari Ahad, Huda mengajak keluarganya untuk bersama-sama membersihkan rumah dan lingkungannya. Ibu menyapu di dalam rumah, kakak dan Huda menyapu dan membersihkan halaman. Ayah merapikan taman dan membersihkan saluran air. Anggota keluarga membersihkan rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saling membantu dan menyelesaikan pekerjaan rumah dapat membantu mengeratkan hubungan silaturahim antar anggota keluarga. Kebersamaan dan kerjasama akan menumbuhkan rasa bersatu dalam keluarga. Setelah selesai membersihkan rumah, keluarga Huda beristirahat sambil menghabiskan kue getuk yang terbuat dari singkong. Kebersamaan bersama keluarga memang menjadi nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ayo mengamati, bersatu dalam keluarga. Hidup rukun dalam keluarga artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Dengan hidup rukun, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Kerukunan yang terbina baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat dapat menghindarkan kita dari permusuhan sehingga kehidupan menjadi harmonis. Selain itu, dengan adanya kerukunan, kita juga merasa aman, tentram, dan damai. Apabila kerukunan sudah terbina dengan baik, persatuan dan kesatuan tentunya juga akan semakin kokoh. Persatuan dan kesatuan merupakan istilah tepat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang unik di dunia. Indonesia tidak hanya sebuah negara yang memiliki aneka suku, bangsa, bahasa, tapi juga agama. Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan dapat dibina dalam sebuah keluarga melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga antara lain bersama-sama membersihkan lingkungan rumah sehingga rumah menjadi bersih dan nyaman. Saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah sehingga tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Membantu ayah mengecat dinding rumah sehingga rumah menjadi rapi. Membantu ibu memasak di dapur sehingga pekerjaan ibu cepat selesai. Bergotong royong merapikan taman sehingga
taman menjadi rapi, indah, dan asri. Namun tidak semua keluarga memiliki kondisi dan situasi yang sama persis. Ada beberapa keluarga yang kerukunannya tidak dapat dijaga dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam keluarga tersebut. Nah, perhatikan tabel di bawah ini, berikut ini. Nah, di sini ada tabel contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, di situ ada 5 poin. Kalian bisa membacanya di rumah ya. Misalnya nomor 1, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Misalnya menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Nah, perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, ya melakukan kegiatan dengan terpaksa, ya atau setelah ditegur orang tua. Nah, kalian bisa melanjutkan membaca contoh ya, contoh perilaku atau tindakan anggota keluarga yang baik, mencerminkan persatuan dan kesatuan maupun sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan, masing-masing anggota keluarga berkewajiban untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, beberapa sikap perilaku yang perlu dikembangkan dalam keluarga untuk memajukan persatuan dan kesatuan, ya saling mencintai antar sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga, dan lain-lainnya. Kemudian, manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya hidup bersatu dalam keluarga, manfaatnya dapat menciptakan lingkungan berkeluarga yang kondusif, nyaman, dan tentram. Terhindar dari disintegrasi keluarga, kehidupan dalam keluarga menjadi rukun, ya. Munculnya sikap tenggang rasa dan toleransi antar anggota keluarga, dan lain-lainnya. Kalian bisa melanjutkan bacaannya, poin ya ada 9 poin ya, kalian bisa melanjutkan membacanya di rumah. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua, kerjakan soal buku tematik tema 5 kelas 3. Ayo menulis, halaman 111, paling bawah sekali. Tuliskan makna bersatu dalam kehidupan keluarga. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku cetaknya, JSIT-nya, atau di buku tulisnya juga tidak apa-apa, di buku tulisnya masing-masing. Setelah selesai tugasnya, kalian foto, lalu dikirimkan kepada ustadz-ustazanya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, dari pembelajaran kita kali ini, kita bisa menyimpulkan baik dari segi duniawi dan ukhrawi bahwa ayo kita selalu bermusyawarah dalam keluarga kita. Entah itu tentang terkait dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ataupun hal-hal yang lain, terutamanya apabila kita menjaga kebersihan rumah kita. Nah, mungkin Ananda semua misalnya membagi tugas dengan adik-adiknya, kakaknya, atau orang tuanya. Ada yang membersihkan, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain-lain sebagainya. Ayo kita bermusyawarah. Nah, dengan bermusyawarah itu, setelah bermusyawarah, mari kita saling tolong-menolong untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, saling tolong-menolong. Di mana dengan saling tolong-menolong membantu sehingga pekerjaan kita cepat selesai. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Tolong-menolong dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun, sedangkan menurut istilah pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia, baik dalam hal kebaikan dan takwa.
Dalam ajaran Islam, tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan syariat Islam. Dalam artian tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Dari kesimpulan ayat yang surah Al-Maidah ayat 2 itu bahwasannya manusia adalah makhluk lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu mengadakan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam berbagai hal. Dapat kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi tolong-menolong. Tolong-menolong telah menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan tentu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dalam suatu hadis telah disebutkan bahwa antara mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan yang lainnya. Tidak setiap bentuk tolong-menolong itu baik, melainkan ada juga yang tidak baik. Tolong-menolong yang baik apabila mengarah pada kebaikan sesuai petunjuk agama. Nah, ananda semua yang soleh dan soleha, ya, karena wabah masih melanda negeri kita, selalu Ustadz berharap selalu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari tadi mudah dipahami dan dapat diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.